Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan guna hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul perbedaan model, strategi, pendekatan, metode, teknik dalam pembelajaran yang diajukan guna memenuhi ulangan tengah semester. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Wawan Gunawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dengan nama kelompok yang dianggotakan 1. Rida Zubaidah dengan NIM 1952000012. 2. Erlina Tri Intansari dengan NIM 1952000027. 3. Bella Adelina Diwanda dengan NIM 1952000053. 4. Hertanti Krisdia Iaza dengan NIM 1952000068. Dan yang terakhir, Ermeliana Helti Saina dengan NIM 1952000087. Perbedaan model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Sementara itu, Camp Wina Senjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David dan Wina Senjaya, menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu yang pertama exposition discovery learning dan yang kedua group individual learning. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun di dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, 8. Debat, 9. Simposium, dan sebagainya. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu mode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah,
tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor, karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, mode, dan teknik pembelajaran. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Haji Agus Maimun, dosen UIN Malang menulis, teori pembelajaran adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur pembelajaran yang telah diuji kebenarannya melalui pendekatan ilmiah, behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, perilaku sosial atau social behavior. Desain pembelajaran adalah upaya untuk merencanakan dan menyusun, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran secara sistematis. Pendekatan pembelajaran adalah muatan-muatan etis, pedagogis yang menyertakan kegiatan proses pembelajaran yang berisi religius atau spiritual, rasional atau intelektual, emosional, fungsional, keteladanan, pembiasan, dan pengalaman. Strategi pembelajaran adalah cara-cara tertentu yang digunakan secara sistematis dan prosedural dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Contoh, kontekstual, teaching learning, quantum teaching learning, active learning, master learning, discovery inquiry learning, cooperative learning, dan PAICM. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil belajar yang berbeda dalam kondisi yang berbeda berdasarkan kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dick dan Karel Weiss. Kesimpulan dari hasil pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik, dan metode pembelajaran. Walaupun perbedaan itu tidak begitu tegas, karena semua istilah merupakan satu kesatuan yang saling menunjang untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, model pembelajaran adalah pembungkus proses pembelajaran yang di dalamnya ada pendekatan strategi, metode, dan teknik. Contoh, model yang digunakan guru, PAICM. Pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan pemerintah adalah pendekatan pembelajaran yang terfokus pada siswa, di mana strategi pembelajaran siswa aktif bisa mengungkapkan gagasan, penemuan-penemuan. Jika strategi pembelajaran lebih berkenan dengan pola yang umum dan prosedur umum aktivitas pembelajaran, sedangkan desain pembelajaran lebih menuju kepada cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu. Jika dianalogikan dengan pembuatan rumah, strategi pembicaraan tentang berbagai kemungkinan tipe atau jenis rumah yang hendak dibangun, atau rumah joglo, rumah gendang, rumah modern, dan sebagainya. Masing-masing akan menampilkan kesan dan pesan yang berbeda dan unik. Sedangkan desain adalah menempatkan cetak biru atau blueprint rumah yang akan dibangun beserta bahan-bahan yang diperlukan dan urutan-urutan langkah konstruksinya maupun kriteria penyelesaiannya mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir,
setelah ditetapkan tipe rumah yang akan dibangun. Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, dan apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.